Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk seluruh warga Kota Cimahi yang pagi hari ini mudah-mudahan masih kuat ya menjalankan ibadah puasa, masih semangat juga untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa. Dan pagi hari ini kembali saya Arin Gasmara akan menemani Anda dan juga menghadirkan sesuatu yang kembali spesial nih ya, karena di jam-jam segini biasanya sih dihadirkan musik-musik pilihan, tapi kali ini kita punya sesuatu yang lebih berbobot lagi, lebih spesial lagi, karena pagi hari ini kita kembali akan berbincang atau melakukan perbincangan santai nih ya di pagi hari ini. Dan temanya pagi hari ini cukup menarik karena bertemakan temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis. Nah, untuk itu pagi hari ini juga kita sudah kedatangan, sudah hadir di studio seorang narasumber yang memang berkompeten tentunya di bidangnya. Dan kalau bicara tentang tuberkulosis, pagi hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Ketua PPTI-nya langsung nih ya, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, selain juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Cimahi. Selamat pagi Pak Dr. Zakaria Anshori. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Dok pagi hari ini, tetap semangat? Alhamdulillah semangat. Sehat-sehat ya Dok. Iya. Dan pagi hari ini seperti yang sudah Arin sebutkan tadi, kita ada perbincangan mengenai tuberkulosis ya Pak Dok. Jadi ini kalau kita mungkin langsung saja ya kita bicara santai-santai aja ya. Iya, santai-santai aja. Nah, kalau bicara mengenai tuberkulosis, memang kalau secara awam sepertinya orang taunya TBC aja gitu ya. TBC itu yang batuk-batuk itu ya gitu. Nah, mungkin kita sekarang gali lebih jauh lagi mengenai TBC, apa itu tuberkulosis, kemudian mungkin gejalanya, pengobatannya dan sebagainya. Nah, mungkin bisa kita awali dengan dokter bisa menjelaskan sebetulnya apa sih yang dinamakan dengan tuberkulosis itu? Iya, terima kasih. Pagi hari ini para listener semuanya, kita akan bicara tentang salah satu penyakit yang umurnya sudah lama. TBC ini ditemukan pada tahun 1800-an. Jadi sudah umurnya lama, tapi sampai sekarang masih jadi masalah dunia. Ya, jadi TBC ini masih jadi penyakit yang selalu jadi masalah di penyakit di negara-negara berkembang khususnya. Jadi penyakit TBC ini ya kalau orang awam bilangnya penyakit batuk. Nah, tapi setiap batuk bukan TBC. Tapi kalau TBC kebanyakan kalau kenanya di paru-paru pasti batuk gitu. Jadi TBC itu adalah penyakit menular. Pertama itu yang harus kita pahami. Jadi TBC ini penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, bukan virus. Karena beda nanti kita bicarakan dengan COVID. Iya. Karena TBC ini disebabkan oleh bakteri, yang nama bakterinya itu adalah Mycobacterium tuberculosis, yang menemukan Robert Koch. Makanya dulu ada juga yang disebut penyakit KP, Koch pulmonum. Itu kalau di rumah sakit banyak, kenapa ya KP itu? Nah, itu Koch pulmonum diambil dari nama penemunya. Jadi ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri, bukan virus, itu yang pertama. Karena itu jadi berbeda ya. Sangat berbeda. Sifat bakteri dan virus sangat-sangat berbeda gitu. Karena itu yang harus difahami oleh masyarakat bahwa ini penyakit menular satu. Jadi yang kedua disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga yang harus difahami, ini bukan penyakit turunan. Ya, bukannya kutukan, bukan gitu. Kalau zaman dulu kan gitu. Karena kenapa zaman dulu itu seperti itu? Karena dulu zamannya ada yang disebut sanatorium. Kalau orang TBC dipisahkan di satu tempat ini. Jadi orang pikir wah aib itu gitu ya, Dok. Iya, begitu. Jadi karena seperti itulah jadi banyak perkembangan dari dulu yang kurang
kurang diterima sama masyarakat. Akhirnya sudah berkembang sampai sekarang juga masih jadi masalah kesehatan gitu. Sementara kalau lihat di kasusnya di Indonesia secara keseluruhan itu gimana dok dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia? Kita ini negara kasus ketiga terbanyak sedunia. Makanya tadi kita ngobrol-ngobrol ya, kalau sepak bola kita nomor berapa? Jangan bangga ya prestasinya kok nomor 3 TBC kita gitu nomor 3 dunia. Iya. Nah, karena itulah konsen pemerintah kita dan dunia ya bahwa kita harus lebih konsen lagi untuk mengendalikan, kalau bisa memberantas TBC ini dari muka bumi gitu. Kenapa tidak gitu ya? Karena itu banyak program-program yang harus kita laksanakan gitu. Karena ya satu itu tadi, ini penyebab bakteri bisa disembuhkan dan menular. Karena itu sebetulnya harus ada kebersamaan dari semuanya, kepedulian dari semuanya, dan nggak boleh dijauhi. Orang yang kena TBC tidak boleh diisolasi kemudian dijauhi sama dikucilkan gitu ya, karena justru harus dikasih makan yang banyak gitu ya. Nah, itu orang TBC itu harus dikasih makan banyak gitu karena itu untuk penyembuhannya. Iya, jadi karena penyakit ini sifatnya menular, itu perlu aware dari semua pihak ya kayaknya. Betul. Karena yang sesuatu yang menular itu kan melibatkan banyak orang gitu ya. Kalau menular kan, penularnya pakai apa? Dari mana? Penularnya itu dari batuk. Dari orang yang di dalam paru-parunya, dalam tubuhnya ada bakteri TBC, kemudian dia batuk, itu dia menular. Nah, orang batuk kan kadang-kadang nggak melihat tempat. Dia bisa di rumahnya kurang ventilasi, kemudian dia di tempat umum, di kendaraan dan lain-lain. Kalau dia belum terdiagnosa, masih di dalam tubuhnya ada bakteri TBC, dia belum berobat. Nah, makanya jadi judulnya temukan. Oh iya. Kenapa temukan? Kita harus nemuin nih orang-orang yang batuk, harus kita periksa memastikan bahwa orang itu dalam tubuhnya ada bakteri TBC atau tidak. Karena yang bahaya adalah orang yang dalam tubuhnya ada bakteri TBC tapi belum ditemukan. Nah, dia nggak berobat, dia kemana-mana, itu lebih bahaya. Makanya tadi judul pertamanya adalah temukan gitu. Temukan sebelum obati sampai sembuh gitu ya. Karena kalau udah ditemukan wajib diobati. Iya, betul. Gitu. Kalau secara melihat gejala gitu ya, Dok, gejala dari TBC ini ada yang spesifik nggak dari sekedar batuk biasa, misalnya ada gejala tertentu yang bisa menunjukkan gitu loh. Karena yang kenanya paru-paru, paru-paru ini bisa kena bakteri TBC, bisa kena flu, bisa kena COVID, bisa kena semuanya kan batuk. Iya, betul. Gitu. Karena semuanya batuk, ada sih sebetulnya ciri-cirinya. Kalau umpamanya, kalau dulu dikatakan batuk lebih dari 2 minggu harus berobat, sekarang juga lebih cepat lagi, batuk lebih 1 minggu, kalau bisa lebih cepat-cepat langsung kita temukan. Sebetulnya kita temukan tadi. Nah, kita menemukan itu kan harus ada dua sisi. Ada yang ditemukan, ada orang yang merasa mencari untuk ditemukan gitu. Nah, ini harus ada dua belah pihak yang harus kerjasama gitu. Makanya seperti kita sekarang di radio, kita mengajak masyarakat menyadari, saya udah batuk nih seminggu, saya mau ke puskesmas, mau apa? Mau periksanya apa? Nah, khusus untuk TBC ini pemeriksaannya, kalau udah ada gejala batuk, batuk-batuk lama, apalagi kemudian ada berat badan turun, gitu ya. Kalau ada orang dewasa ada keringat malam, gitu ya, nafsu makan turun, itu lebih cepat-cepat untuk pemeriksaan tadi. Pemeriksaannya apa? Kalau di puskesmas selain dilakukan pemeriksaan fisik sama dokter, pemeriksaan yang paling utama itu periksa dahak. Gitu. Sampel dahak. Ya, jadi nah, dahak inilah awal kita untuk menentukan orang ini penderita TBC atau tidak. Pasti menemukannya itu ya. Jadi diagnosa pasti untuk TBC adalah ditemukan bakteri di dalam dahak.
Nah, masalahnya tidak semua orang batuk keluar dahak. Iya, betul. Tidak semua orang bisa mengeluarkan dahak. Itu juga jadi masalah. Tapi sekarang dengan teknologi ada yang namanya TCM ya, tes cepat molekuler. Itu nggak seperti dulu. Kalau dulu tesnya itu diambil dahaknya, dilihat di bawah mikroskop ada bakteri atau tidak. Nah, kalau dahaknya nggak ada dahak yang bagus, ya tidak terdiagnosa gitu. Tapi sekarang dengan teknologi lebih sensitif lagi, dengan jumlah bakteri sedikit pun itu sudah bisa terdetek gitu. Jadi ada namanya tes TCM. Jadi nggak selalu TBC itu batuknya batuk kering atau batuk berdahak, nggak selalu ya? Kebanyakan berdahak. Kebanyakan berdahak gitu. Tapi tidak yang batuk kering pasti bukan TBC, ada juga gitu. Tapi kebanyakan adalah berdahak gitu. Tapi kan orang tidak semua bisa mengeluarkan dahak, itu yang kadang-kadang juga dahak ditelan. Aduh, lagi puasa. Jadi kan seperti itu. Jadi menemukan aja kita sudah suatu proses yang susah. Iya betul. Baru belum mengobati ya, itu baru tahapan menemukannya saja. Makanya kita mengajak kepada masyarakat. Ini ada tahapan yang awal, namanya kita harus menemukan dulu bagaimana kita bisa mengobati kalau ketemu belum. Iya, ditemukan gitu aja belum ya. Iya betul. Nah, kalau dari misalnya tingkatan usia gitu ya, kan kalau kayak flu gitu dok, kebanyakan anak-anak yang kena gitu. Nah, kalau dari tingkatan usia atau misalnya karakteristik orang gitu, itu siapa saja sih yang bisa? Semuanya bisa. Semuanya bisa, mulai dari laki, mulai dari bayi sampai mau meninggal. Bisa, mau laki-laki, mau perempuan, yang apapun semuanya bisa. Sampai ada sekarang juga ada TBC kongenital ya. Jadi dia tertular dalam kandungan juga sudah ada gitu. Nah, karena hal-hal seperti itulah makanya pemberatan TBC itu harus dari A sampai Z kita harus tahu semuanya gitu. Karena ya maaf, ibunya mungkin belum terdiagnosa TBC, tapi dia batuk-batuk. Kemudian dia ngelahirin. Kemudian dia menyusui. Aduh, itu yang bahaya. Anaknya di bawahnya dia batuk-batuk. Anaknya kan bernafas. Narik nafas dia kan. Di situ ada bakteri ini yang masuk. Kalau daya tahan tubuhnya bayinya tidak bagus, ya sudah kena. Cuma kalau anak-anak itu ada yang sering terjadi adalah yang, jadi gini, TBC ini nggak hanya kena di paru-paru kan, bisa kena organ dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma nggak ada itu TBC rambut. TBC rambut itu nggak ada. Mudah-mudahan sih nggak ada. Nggak ada. TBC kulit ada, TBC tulang ada, TBC kotak ada, TBC perut ada, TBC usus ada. Semua organ bisa kena TBC. Jadi nggak cuma paru-paru ya? Tidak punya paru-paru. TBC untuk anak kecil justru seringnya adalah TBC otak sama lapisan otak meningen. Makanya kita sering, kalau mungkin Teteh pernah dengar, anak kejang-kejang ternyata dibawa ke rumah sakit, diperiksa ternyata ada meningitis. Meningitis itu seringnya adalah meningitis TBC. Gitu. Nah, jadi kalau udah kena meningitis, yang paling susah lagi kalau kena otak, kemudian dia kejang lama, ada yang disebut sequelae. Anaknya tidak bisa berkembang dengan bagus ya. Ya kalau dia bisa berkembang masih lumayan, tapi kalau dia akhirnya cuma bisa diem, ya sudah seperti itu. Dan itu kebanyakan juga karena meningitis TBC. Meningitis usus ada yang diare terus. Meningitis tulang, TBC tulang belakang ada juga. Itu lebih banyak juga. Jadi ada orang diam-diam kok tulang belakangnya bengkok. Tahu-tahu tulang belakangnya ada patah. Di ronsen ternyata TBC tulang belakang. Seperti itu. Jadi si bakteri tuberkulosis ini nyerangnya kemana-mana. Kemana saja. Ternyata. Tergantung dia diemnya di mana. Nantolnya di mana. Gitu. Aduh, serem juga ya kayaknya. Ya, saya kesini membuat orang semua serem dengan TBC. Iya, biar dengan serem tadi akhirnya care. Iya, betul. Gitu kan, kalau nggak serem kan biasa-biasa aja, TBC gitu-gitu aja, gitu kan. Dan ternyata, terus gini juga mungkin
Kenapa kemarin waktu COVID orang sangat ketakutan dengan COVID? Iya. Padahal kasus meninggalnya karena TBC juga tinggi. Karena terus ada. Gitu. Ya, karena apa? Meninggalnya kan satu-satu. Nggak bareng-bareng. Tapi kalau dijumlahin setahun, banyak juga. Banyak juga. Karena gini, ada teori kalau satu orang kena TBC dalam paru-parunya, dia tidak diobati, ya, dalam 1 tahun dia akan menyebarkan ke 14 orang. Aduh. Nah, kalau ada orang 100, dalam 1 tahun akan menyebarkan jadi 100 kali 14. Kalau 1 juta, iya, banyak ya. Ini kan ini, ya. Kemudian juga seperti pemerintah juga udah memberikan target. Kalau seperti Cimahi ini 1 tahun harus ditemukan orang yang positif TBC itu, karena perkiraan secara statistik kalau seperti ini yang kena kemungkinan berapa? Itu iya, targetnya untuk 1.700 setahun. Itu secara statistik. Iya. Jadi harus kita temukan 1.700 orang yang positif TBC setahun di Cimahi. Melihat jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk, ya. gitu. Jadi seperti itu. Jadi semua sebetulnya sudah ada programnya dan lain-lain. Kita tinggal bagaimana mengikuti dan masyarakat aware, ya. Kemudian kita juga bersama-sama untuk mengatasi TBC ini. Iya, betul. Nah, sebetulnya kalau secara misalnya karakteristik kondisi cuaca gitu atau kondisi kesehatan di lingkungan tempat tinggal gitu, sebetulnya ada nggak faktor khusus yang bisa memicu gitu penyebab TBC ini? Iya, kalau cuaca nggak ada. Oh, nggak ada. Cuacanya mau kering, mau hujan, mau gitu apa. Ya? Maksudnya karena di tropis misalnya? Nggak juga. Nggak juga ya? Iya, nggak juga. Kan nomor bakteri 1 ini, aduh. yang nomor 1 kan Cina ya. Nomor 2 India. Oh iya. Nomor 3 kita. Nah, yang pengaruh adalah lingkungan. TBC, kuman bakteri TBC ini akan mati kalau kena sinar matahari. Nah itu kayaknya gitu jadi harus jadi catatan ya. Itu yang paling ini. Jadi kalau umpamanya kita batuk kemudian itu kena sinar matahari, dia akan mati. Tapi kalau umpamanya kita dalam rumahnya sudah kecil, lembab, nggak ada jendela, maaf, di situ ada yang penderita batuk-batuk terus, kemudian cucunya juga masuk ke situ, keluar masuk situ, ya sudah, gitu. Nah itu sangat pengaruh sekali. Makanya tantangan jadi paling faktor berat, lingkungan tempat tinggal ya justru. Faktor paling berat sebetulnya adalah daerah perkotaan. Karena apa? Kalau kota ini kan biasanya rumah-rumah kan padat. Kalau di kampung kan, rumah sini ada jarak 200 meter baru ke rumah lagi, gitu kan. Rumahnya juga biasanya di kampung itu rumahnya lebih banyak jendela. Iya, betul. Iya. Jadi sinar matahari, terus udara juga berganti gitu, setiap kalau di kita kan jalanannya masuk susah. Iya, terus miring. Iya, nanti mungkin kita akan gali lebih jauh lagi ya dok. Biar good listener semua juga lebih aware, terus lebih menimbulkan rasa takut tentang tuberkulosis ini justru baik ya, karena bikin kita jadi lebih aware gitu, lebih care juga. Karena takutnya dalam artian jangan takut orang yang kena TBC ya, tapi penyakit ini yang harus kita waspadai gitu. Jadi kalau udah kena jangan dijauhin gitu, justru kita harus merubah stigma juga yang ada gitu. di Makanya ada yang disebut kader, jadi seperti PPTI itu kita punya kader itu adalah ibu-ibu yang kita latih, kita kasih pendidikan, kita kasih pelatihan dan lain-lain yang namanya sebagai kader PMO. Pengawas kader PMO. Yaitu pengawas makan obat. Jadi karena pengobatannya kan lain dari yang lain gitu. Sampai diawasi, sampai di ini gitu. Satu-satunya penyakit ya. Iya. yang harus ada itunya spesial, gitu ya, spesial penanganannya gitu. juga. Kita break dulu sejenak ya dok. Nanti kita lanjut kembali dan jangan kemana-mana. Kita masih akan simak perbincangan mengenai tuberkulosis, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis bersama Dr. Zakaria Anshori.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita masih di perbincangan menarik ya, masih seputar tuberkulosis bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan pagi hari ini seperti yang sudah diperkenalkan tadi, kita kedatangan narasumber yang merupakan Ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Cabang Cimahi. Langsung nih ya, Dr. Zakaria Ansyori. Terima kasih masih standby ya, Dok. Yeah. Dan siap memberikan wawasan yang mungkin lebih lagi untuk para good listeners ini ya, biar lebih aware lagi mengenai tuberkulosis. Nah, kita lanjut kembali, Dok, perbincangan kita. Tadi kita sudah membahas mengenai beberapa faktor yang terutama ya yang bisa menjadi pemicu penyebab terjangkitnya tuberkulosis ini. Terutama adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau dari caranya sendiri itu sebetulnya gimana cara menularnya TBC ini? Cara menularnya adalah pertama, kalau istilah kesehatannya adalah droplet infection. Jadi infeksi karena dari terperciknya cairan waktu batuk. Kalau orang itu di dalam tubuhnya ada bakteri tuberkulosis. Nah, waktu keluar percik, kalau dia langsung masuk di dalam kita di lingkungan situ, bakterinya melayang-layang, kemudian kita bernafas, pasti kita akan masuk. Tapi ini juga ada kemudian keluar berdahak di bawah, ya kan, kering, ini bisa lepas juga. Gitu. Jadi ada dua di sini. Makanya bagaimana caranya? Makanya kalau umpamanya ada seorang yang sedang terinfeksi TBC, kan kalau berdahak harus di tempat pot yang berisi disinfektan, ya ada cairan di situ, kemudian ini. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya tidak itu ngering, itu bisa lepas, bisa berhamburan gitu. Berarti seperti itu. Penularannya itu ada yang direct gitu ya, langsung, dan ada yang tidak langsung. Tidak langsungnya ya seperti itu gitu. Ya. Jadi jangan di mana aja kalau buang dahak ya, kadang-kadang itu juga habit ya, kebiasaan. Betul, makanya ada istilahnya adalah aman batuk ya, batuk yang baik. Cara batuk yang baik bagaimana ditutup itu juga ada caranya ya. Tutup pakai tisu kalau umpamanya bersin kita batuk. Jangan pakai dengan gini gitu. Kalau umpamanya pakai gini kemudian megang dan itu, dan jadi ada aturan etika batuk ya, seperti itu ya. Jadi ada etika batuk, itu juga ada di mana-mana pasti itu tinggal banyak ya. Iya, makanya tinggal sering kita mau ini nggak sih merhatiin gitu. Makanya sering saya katakan itu ya, kalau kita itu poknya mah udah banyak lah gitu ya. Tinggal prakna kumaha gitu ya kalau terus mau enggak kitanya. Betul. Iya, betul. Gitu, kan. Nah, kalau misalnya kita menunjukkan tadi gejala-gejala juga sudah disebutkan ya, misalnya salah satunya ya penurunan berat badan tadi ya, terus juga berkeringat di malam hari. Misalnya kita merasa tidak beraktivitas gitu. Misalnya kita merasa ada gejala-gejala ke arah tuberkulosis itu, kita bisa berobat ke mana, Dok? Apa harus ke jadi gini. Spesialis? Jadi biar runtut ya. Sekarang kita bicara tadi penemuan. Kita temukan dulu ya. Nah, temukan. Nah, ini kan ada dua sisi. Ada orang yang datang ke dokter, dokter menemukan, kemudian orang itu diminta untuk pemeriksaan tadi. Itu adalah proses penemuan. Ada juga dari masyarakat yang sadar dia ada gejala, dia datang juga ke tempat ini, dia juga akhirnya juga ketangkep juga, ditemukan. Nah, kemudian masuklah di atas. Sebelum ditemukan itu kan ada proses untuk pemeriksaan. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaan dahak tadi. Di mana semua puskesmas di Kota Cimahi bisa. Gitu, dan itu gratis.
tinggal mau saja. Nah, itu ya. Gitu. Jadi catatan juga untuk sebetulnya listeners. masyarakat tinggal mau saja gitu. Cuma maunya ini kok susah banget Kantun gitu. hoyong gitu. Kahoyong Menyadari gitu ya, datang ke puskesmas dengan senang hati seluruh puskesmas akan melayani pemeriksaan. Rumah sakit juga bisa. Seluruh rumah sakit kalau sudah ke rumah sakit akan masuk di rumah sakit juga semua akan dilayani pemeriksaan itu. Ya, jadi BPJS juga mengcover dengan penyakit itu. Tinggal mau gitu, tinggal mau saja gitu. Jadi itu baru awal dari untuk pemeriksaan untuk laboratorium untuk menemukan. Nah, sekarang kalau sudah ditemukan, nah, di dahaknya nggak ada nih. Negatif, tapi orangnya batuk-batuk, kemudian berat badan turun, dan ini yang kita kembali yang tadi gitu kan, belum tentu karena mungkin kualitas dahaknya yang tidak bagus, akhirnya tidak keluar dan lain-lain. Dokter lah di situ yang menentukan ini tetap dikasih terapi TBC atau tidak. Disitulah fungsi tenaga kesehatan dokter menentukan. Kalau menurut dokter dengan gejala seperti ini harus tetap kita obati, ya diobati. Gitu, dia berobatnya kemana? Ke puskesmas, ke rumah sakit, semua bisa, dan obatnya gratis dari pemerintah. Ada yang menyediakan untuk itu obatnya itu udah di box, satu box untuk selama 6 bulan. Jadi seperti siapa ya? Arin. Arin nih, ya semoga lah, gak contoh aja ya. Nggak mau si ibu A lah gitu ya. Dia terdiagnosa setelah tes dahak positif di puskesmas. Dia akan dikeluarkanlah satu box. Terus dikasih nama, di situ ada namanya Ibu A, alamatnya ini, mulai berobat tanggal berapa, ini nih. Box ini adalah punya dia, punya ibu ini, sama isinya obat yang selama 6 bulan akan diminum. Nah, dari situ setelah diperiksa dinyatakan positif, nah dia akan dapat obat dari situ. Di bagian farmasi akan mengeluarkan obat itu adalah khusus untuk ibu itu. Jadi nanti kalau umpamanya dia dikasih obat itu yang pertama, biasanya untuk pertama karena makan obatnya itu sebetulnya gini. Obatnya kalau zaman dulu obatnya itu pengobatan TBC ini minimal harus 4 macam obat. Macam obat dan semua itu antibiotik. Karena itulah yang agak susah. Gitu, karena pengobatannya memang lain dari yang lain. Beda karena bakterinya juga beda. Bakterinya Mycobacterium tuberculosis ada tambahannya, namanya sifatnya tahan asam. Ada sifat khusus gitu ya. Gitu. Kalau umpamanya orang mah namanya ini bawong gitu. Amit-amit ya. Kalau si Mycobacterium tuberculosis itu namanya. Namanya, tapi sifat bakterinya itu disebut bakteri tahan asam. Gitu. Mempunyai sifat inilah yang mengharuskan kita mengobatinya dengan kriteria antibiotik tertentu. Gitu ya. Kasarnya mungkin gini ya ilustrasinya. Kalau ini namanya si A. Dia mah nggak bawong nih, dicintrek sekali udah langsung ini. Jadi karena bawong gitu ya. Karena bawong udah disintrek, dipukul, disetendang, ini gitu. Jadi makanya minimal 4 obat harus masuk. Gitu. Kalau nama obatnya itu rifampicin, INH, pirazinamid, etambutol, 4 obat ini harus masuk. Kalau zaman dulu sebelum dibuat satu obat jadi satu, itu sekali makan itu rifampicin itu 1 tablet, etambutol itu minimal 2, pirazinamid itu 2 tablet, 3 tablet, INH itu 2 tablet, ditambah biasanya vitamin B6. Itu sekali makan 9, itu kurang lebih sekitar 9 sampai 10 tablet dulu. Allah. Sehari berapa kali? Sekali. Sekali. 10. Sekali. 10 harus masuk sekaligus. Saya gitu. Satu aja harus pakai pisang. Satu tablet. Gitu. Itu dulu. Iya. Tapi dengan menyadari karena prosesnya lama dan lain-lain, dibuatlah suatu teknologi dan akhirnya sekarang obatnya itu sudah dijadiin satu. Cuma makannya tergantung dari berat badan. Kalau gitu. Berat badan antara 45 sampai 54, 55 itu 3 tablet
saja sehari. Sehari, pagi-pagi pada waktu perut kosong, yaitu bagusnya sebelum makan. Pagi-pagi bangun tidur, sholat atau ini jangan makan dulu, langsung makan obat. Kalau beratnya seperti tadi 3 tablet masuk, nggak boleh makan kurang lebih 2 jam. Itu mempunyai efek yang bagus karena penyerapan tubuh kita bagus, gitu. Dalam Tapi kondisi maaf, bagus, memang Teteh pasti nggak ngebayang gedenya segede apa sih obat itu. Aduh, segede apa sih dok? Gedenya itu segede apa ya? Seujung inilah. Nah, satu. Aduh, makanya Satu saya, itu. Jadi itu 3. Nah itulah yang berat. Makanya kita minta ada yang namanya PMO tadi. Harus didampingi nih orang, harus diberikan. Karena obatnya harus masuk gitu Harus ya. masuk. Iya. Tidak boleh nggak masuk. Kecuali nanti kalau ada kasus-kasus tertentu ya, ada orang kan alergi dari 4 tadi alergi 1. Nah itu nanti itu udah khusus ke spesialis tuh yang ngatur gitu. Tapi Itu kan boleh nggak banyak. dipecah-pecah. Tidak boleh. Nggak boleh digerus. Tidak boleh digerus. Dan sebetulnya itu obatnya sudah didesain. Kalau udah masuk itu cepet Oh. ngeglocor gitu ya. Di dalam tenggorokan tuh ya. Tenggorokan itu udah gitu. sibuk. Tapi kan pagi-pagi 3 dan tiap hari harus teratur gitu. Tidak boleh ada yang ngaclok. Nggak boleh Gitu. terlewat. Nggak juga, boleh terlewat, harus jamnya teratur juga ya, jamnya iya. ini. Kalau itu terjadi maka akan mempunyai efek yang luar biasa gitu ya. Jadi sebetulnya secara medis mengobati orang TBC itu bagi tenaga kesehatan menyenangkan. Karena apa? Kalau memang dia responnya bagus, itu dari turun berat badan 5-7 kilo dalam 2 minggu aja bisa naik lagi tuh langsung gitu. bagus gitu. Kan seneng orangnya berhasil gitu Iya. ya. Cuma bagi penderitanya, nah itu yang harus diberikan pengertian yang luar biasa dan dorongan dari keluarga. Makanya PMO yang baik itu adalah sebetulnya adalah keluarganya. Iya. Jadi kalau umpamanya bapak, ya mungkin anaknya atau ibunya gitu ya. Jadi mendorong dia harus ini, karena banyak dulu zaman-zaman dulu itu banyak kejadian terputus gitu mungkin. itu dia makan obat, namanya juga kadang-kadang yang sering kena yang kena sekali penyakit ini kan kadang-kadang orang-orang sepuh karena mungkin jarang keluar, jarang apa ya. Kasih obat udah dilempar di bawah ranjang bedegong gitu. Jadi akhirnya nggak kemakan, makanya lalu di harus depan ada pendamping ya yang seperti itu, mengingatkan. betul. Gitu ya. Karena nanti saya akan cerita lagi gimana akibatnya kalau makan obat nggak benar, lebih menakutkan lagi gitu, lebih menakutkan lagi. Sekarang kasusnya sudah mulai banyak gitu, dan ini yang selalu kita pertemuan, selalu kita bicarakan, yaitu orang yang putus obat akhirnya obat yang 4 tadi sudah tidak mampu. Cuma khususnya ada 1 atau 2 macam obat dari 4 tadi yang namanya resisten. Jadi resisten. Kebal. Gitu. Yang tadi saya ilustrasikan udah disintrek di ini, ternyata disintrek sini udah nggak mempan nih. Nah, itu harus dibom gitu. Ada yang namanya pengobatan dengan golongan yang resisten obat yang tadi. Oh, beda lagi ya. Beda lagi. Itu Pengobatannya lebih lagi ya kayaknya. Pengobatannya lebih repot. Bukan dan repot ya gitu. Ya. Biayanya juga luar biasa. Lama pengobatannya juga luar biasa. Jadi lebih. Efek obat yang dimakan pun juga sangat tinggi. Gitu. Makanya itu golongan dari penderita dengan TBC resisten obat, TBRO namanya ya. Pengobatannya jangan khusus. Sampai ya kita orang yang terkena TBC itu jadi yang resisten gitu ya. Itu ya. Nah, orang yang resisten bisa nularin nggak ke yang orang lain? Bisa juga. Gitu. Kalau belum terdiagnosa, itu juga lebih ini, dan itu kasusnya lebih tinggi lagi. Pengobatannya biayanya gimana? Ini kan gratis ya, pemerintah yang pemerintah yang membiayai. Obatnya itu satu paket itu kalau yang normal, yang tidak resisten obat, yang sensitif obat namanya, itu satu paket itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Oh, itu sebetulnya dan digratiskan loh itu. Gitu. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu mau aja. Mau dong. Gitu. Iya. Yang kedua, tapi kalau sudah masuk ke resisten obat tadi,
itu satu orang pengobatannya kalau dulu, sekarang sih makin ke sini sudah penemuan diharapkan itu lebih cepat lagi pengobatannya. Kalau dulu itu sampai 2 tahun pengobatan, 6 bulan disuntik. Kebayangin ya. Iya. 6 bulan disuntik. Riuh. Ya. Satu periode satu orang ini biayanya di atas 125 juta. Satu orang. Nah, kalau Dan si itu yang ditanggung sama negara. masih ditanggung juga. Sama negara. Aduh, Tinggal mau di Bandung ini hanya 3 ya tempatnya yang bisa ngobatin itu, Hasan Sadikin, Rutin Sulu, sama BPSDM yang di Jalan Cibadak. Oh iya. Gitu untuk yang di daerah Kota Bandung ya. Gitu. RSHS, Rutin Sulu, dan yang di Cibadak itu ya, yang rumah sakit paru ya. Khusus paru. Ya. Itu yang bisa, yang khusus untuk kasus-kasus yang tadi. Tapi janganlah sama mikir ke sana. Hayo, mumpung belum ke sana, ini aja. Iya, gitu. daripada kita masuk ke tahapan yang lebih merepotkan itu, mendingan kalau misalnya sudah terdeteksi atau sudah ditemukan bahwa TBC, ini berobatlah dengan benar. Berobat gitu dengan betul, kemudian hidup sehat, makan yang bagus, insya Allah itu bagus. Apapun TBC-nya, ya, mau TBC paru, mau TBC yang lain atau TBC. Memang agak susah itu adalah memang yang tadi TBC untuk ngenain anak kecil atau orang dewasa yang kena TBC otak atau meningitis TB. Itu memang agak susah karena sifat dari sel otak kita itu kalau sudah tidak bagus, itu tidak bisa kembali normal. Jadi ada gejala sequelae namanya. Nah, itu yang enggak ini. Tapi kalau tulangnya sih bisa sembuh, cuma fungsinya pasti akan berubah. Gitu. Yang jadi seperti itu. Yang dinamakan sembuh totalnya itu sembuh bakterinya sebenarnya udah nggak ada, tapi untuk fungsi dari organnya, nah itu pasti ada sedikit lah. Gitu. Ibaratnya kalau kulit kita ini luka, sebelumnya mulus, luka, sudah sembuh, kan jadi nggak mulus lagi. Iya, gitu. Ada aja tetap ada ya aja yang bekasnya. seperti itu bekas. Itu kalau tadi dokter sebutkan pengobatannya itu rata-rata mengandung antibiotik semua gitu ya? Iya, jadi itu ada efek sampingnya nggak sih? Iya, setiap antibiotik pasti ada efek samping, tapi sudah diperhitungkan seminimal mungkin efek sampingnya. Pengobatannya bagaimana? Pengobatannya itu selama 6 bulan untuk yang sensitif obat. Ya. Selama 2 bulan pertama itu makan obatnya tiap hari, dengan obat yang diminum adalah yang 4 macam tadi. Ya, semuanya itu jadi satu. Iya. Setiap hari ya. Setiap hari. 2 bulan tahap pertama. 2 bulan pertama. Iya. Kemudian tahap selanjutnya, nah ini karena pengobatan TBC ini selalu terus penelitian dan selalu berkembang. Kalau dulu itu 3 bulan sampai 6 bulan itu seminggu 3 kali. Tapi sekarang ini udah sebagian akan berubah, tetap setiap hari. Tetap setiap hari. Iya, kalau dulu karena ada kekurangannya, kalau seminggu 3 kali kadang-kadang lebih banyak lupa. Nah itu. Tapi kalau sekarang diharapkan dengan setiap hari, jadi 2 bulan pertama cuma dosisnya aja yang lebih tinggi, kemudian yang bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu setiap hari dengan dosis yang dikurangi, dengan jumlah obat tidak 4 lagi akan dikurangi juga. Tapi juga tetap udah jadi satu, cuma bentuknya kecil-kecil, gitu. Tidak menakutkan. Nggak seserem yang tahap 1 ya. Aduh. Karena di sini radio ya, kalau ini bisa kebayang gitu ya. Jadi digambarkannya, aduh. Ya kayak saya itu. Yang susah minum obat, aduh. Ya harus pagi-pagi berarti harus nyari pisang satu ini. Iya. Untuk masukin kebayang nelennya itu, Dok. Oke, Dok. Nanti mungkin kita akan teruskan lagi juga ya, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan untuk Anda juga yang masih memiliki mungkin pertanyaan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, bahwa perbincangan kita juga bisa menerima pertanyaan, kemudian mumpung ada Pak Dr. Zakaria yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda juga masih bisa WhatsApp ke 085 161 280 929, atau boleh juga menyampaikan pertanyaan melalui, karena kita live IG nih ya, di
akunnya Promkes Cimahi. Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui Instagramnya Promkes Cimahi dan nanti akan dijawab secara langsung nih. Selain itu juga perbincangan ini akan kita record dan juga akan kita simpan, ditampilkan di YouTube kita di 929 Mix Radio. Nanti kita akan lanjut kembali perbincangan kita dan juga membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk setelah kita simak yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio, kita masih akan lanjut kembali. Perbincangan kita masih mengenai tuberkulosis dan masih ada Dr. Zakaria yang akan menjelaskan lebih jauh lagi. Tadi aja udah banyak ya, ini masih akan ditambah lagi karena kita sebetulnya masih banyak kepenasaran, terutama buat orang-orang awam seperti saya gitu ya. Nah, bagus kebetulan itu kalau penasaran. ini juga good listeners, ada yang beberapa orang nih yang penasaran dan sudah menyampaikan pertanyaannya, Dok ya, melalui 085161280929. Nih ya, yang pertama boleh langsung boleh. Pertanyaannya ya. Yang pertama ada Teh Anissa Azhari katanya di Cimahi. Selamat pagi, Dok. Izin mau bertanya, diizinkan ya. Semisal ada seseorang yang mau cek dahak karena merasakan ada gejala seperti DBC, tapi sudah beberapa kali dicoba tidak bisa mengeluarkan dahak. Oh, seperti yang tadi dokter sebutkan. Kira-kira apa solusinya katanya? Boleh diulang mungkin ya. Jadi gini, ada teknik untuk membantu biar dahaknya bisa keluar. Kalau memang dia batuk ya. Kan ini pasti dia nggak jalan batuk dong, tapi dia nggak bisa ngeluarin dahak. Pertama, kita bantu dengan obat-obat pengencer dahak. Itu kalau memang ke fasilitas kesehatan. Tapi kalau memang tidak, biasanya pagi-pagi kita minta orang tersebut dengan menggerak-gerakkan. Tapi sebelumnya dia minum yang merangsang ya, manis gitu, minum manis gitu, teh manis. Kemudian terus dia menggerak-gerakkan kepala, kemudian ada gerakan-gerakan tertentu. Itu juga ada ditulis di pampang-pampang ya, ada pamfletnya ya, cara mengeluarkan dahak gitu. Teknik-teknik seperti itu bisa membantu gitu ya. Jadi tetap ada caranya gitu. Tapi kalau memang sudah tidak berbagai cara dilakukan, tidak bisa lakukan, memang ada bukan pasti. Nah, ini yang sering juga orang masyarakat senang, yaitu ronsen. Oh iya ya, dikit-dikit kan? di ronsen ya. Karena masyarakat itu sebetulnya lebih senang di ronsen. Gitu, karena apa? Mungkin nggak susah ya, cuma tinggal berdiri gitu, jepret, gitu. aduh. Tapi itu di TBC bukan diagnosa sebagai diagnosa utama, tapi bisa untuk membantu. Itu kalau udah gambarannya khas seperti ini, dokter yang mengatakan itu bisa itu dinyatakan sebagai TBC. Tapi secara aturan, secara prosedural, bahwa untuk diagnosa pasti itu dengan tes dahak. Tapi kalau tes dahak negatif, kemudian ronsennya mendukung, gejalanya ada, tetap itu diterapi gitu. Jadi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau memang penasaran nggak bisa ini, kok tetap nggak bisa keluar, salah satu cara adalah dengan pertama konsultasi aja ke dokter ronsen. Nanti disitulah ditentukan. Seperti itu. Ya, untuk Teh Anissa Azhari, semoga jawabannya sudah mewakili apa yang kepenasarannya Teh Anissa nih ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Endri Pradina di Cimahi juga. Dok, apa sih perbedaan pengobatan TB 3 bulan dan 6 bulan bagi anak? Beda. Kalau yang 3 bulan ini adalah preventif. Itu dilakukan pada anak yang kontak. Jadi gini, kalau di satu keluarga, terus ada bapak atau ibu atau siapapun anggota keluarga yang dewasa di terapi TBC, kemudian anaknya itu harus dilakukan screening. Kalau memenuhi syarat, anaknya tersebut akan diberikan preventif, jangan sampai kena. Disebutnya adalah pemberian terapi pencegahan terhadap anak. Itu hanya 3 bulan, gitu. Dan obatnya juga nggak
heboh yang tadi itu ya. gitu. Oh, jadi yang 3 bulan tapi itu masih preventif. Kedepannya ini perlu difahami juga akan ada pengobatan pencegahan ke dewasa juga. Pokoknya sekeluarga ada ini dari teman-teman dinas kesehatan sudah mulai pusing lagi gitu kan. Karena dulu programnya yang diobati utama adalah yang terdiagnosa dan ini sekarang udah program lagi, itu nggak hanya orang yang terkena positif saja, serumah pun di screening kalau memang harus diberikan pengobatan pencegahan itu untuk semua umur gitu. Ini kan lebih susah lagi. Yang sakit aja suruh berobat susah gitu. Ini yang sehat suruh makan obatnya itu. Ini tantangan bagi kita semuanya, bagi masyarakat. Makanya penyuluhan pemberian informasi seperti ini sangat-sangat kita perlukan karena apa ya itu tadi. Makin kesini programnya makin terus berkembang karena juga ini kan perkembangan dengan ilmu. Jadi kalau ini dengan seperti ini penelitian akhirnya harus begini. Semuanya ini adalah ada evidence base-nya, ada keilmuannya, ada tahapan-tahapan yang memang sudah diikuti oleh ahli-ahli bakteriologi. Jadi dengan begini ya kita harus ngikuti aja. Iya. Dan mungkin untuk meningkatkan kepercayaan bukan keyakinan bahwa TBC ini bisa ya disembuhkan. TBC ini bisa disembuhkan karena ini adalah bakteri. Gitu. Jadi bukan jangan hopeless dulu gitu. Bahwa aduh saya udah kena TBC nggak akan sembuh gitu. Itu jangan banyak dulu. Zaman dulu memang begitu. Ya, jadi zaman dulu itu kenapa? Zaman dulu ibaratnya TBC itu adalah penyakit, maaf sekali, penyakitnya orang-orang yang kelas menengah bawah. Sekarang enggak loh, dokter juga ada yang kena TBC, gitu ya. Orang bawa mobil mewah pun ada yang kena TBC. Dan jenisnya banyak gitu ya. Ya jenisnya bisa kena di mana-mana gitu, saja. Bisa paru-paru, bisa yang lain-lainnya. Betul. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Yanti di Cimahi. 1 bulan yang lalu saya menjalankan operasi di leher karena TB kelenjar getah bening. Ada ya dok? Iya. Dan bekasnya kadang nyeri bahkan ada rasa gatal. Mohon penjelasannya. Iya. Jadi gini, untuk operasi tadi namanya biopsi. Untuk memastikan apakah biasanya ada bengkak ya, benjolan-benjolan kecil di leher. Ini dan ini biasanya banyak. Karena di sini kelenjar getah bening kita banyak. Kalau itu benjolannya itu banyak ya? Iya, kecil-kecil gitu, banyak. Gitu. Nah, kemudian akan dilakukan biopsi, operasi biopsi, ya. Tapi sekarang juga ada pemeriksaan itu yang dilakukan oleh teman-teman kita bagian patologi anatomi yang disebut dengan dengan pakai jarum suntik sedikit, dan nggak pakai operasi, jadi cuma disedot, ditusuk, diangkat seperti itu. Si benjolannya itu? Nggak diangkat semuanya, jadi cuma memastikan saja. Tujuannya tadi adalah untuk memastikan benjolan ini TBC atau yang lain, penyakit yang lain. Kalau memang itu TBC, ya langsung diobati pengobatan TBC. Obatnya sama, ya, dengan waktu yang lebih lama biasanya untuk TBC di luar paru-paru. Jadi di TBC itu ada TBC paru dan TBC ekstra paru. Gitu. Ekstra paru artinya TBC yang mengenai di luar paru-paru. Ya kelenjar, TBC usus, TBC tulang tadi yang saya sebutkan itu namanya TBC ekstra paru. Nah, ekstra paru itu biasanya pengobatannya lebih lama. Kalau itu 6 bulan biasanya akan lebih. Gitu. Jadi obatnya sama, tapi cuma jangka waktunya yang lama. Nah, tadi pertanyaannya sekarang masih gatal dan itu sebetulnya itu bekasnya operasi saja. Bekas operasi. Nanti dilihat dari perkembangan. Kalau dia pengobatannya bagus, biasanya kelenjarnya akan mengecil dan bisa lebih sampai hilang. Gitu. Jadi ini setelah dilakukan biopsi atau operasi ini terus ya pengobatannya terus ya. Iya, pengobatan terus. Dengan nanti kalau memang gatal dan ini bisa kembali ke fasilitas kesehatan dan nanti pasti akan dikasih obat. Penyebabnya apa? Penyebab
dari luka operasinya atau memang dari TBC-nya tadi. Oh, iya. Gitu, itu nanti itu bisa dipastikan lagi. Ya, masih ada satu pertanyaan Boleh, lagi boleh ya? Dari Pak Heri di Permana, Dok, apakah merokok itu bisa membangunkan kuman TB yang tertidur? Jadi kumannya sedang tidur. Jadi sekarang udah mulai lagi nih. Ada istilahnya TBC laten. Jadi bakteri masuk dalam tubuh kita, ternyata dia tidur di dalam itu diem. Iya. Dia tidak menimbulkan suatu penyakit karena apa? Daya tahan tubuh orang ini bagus. Oh, kebetulan aja Gitu. bagus. Tapi sewaktu-waktu daya tubuh kita turun, ya, penyebabnya apa? Salah satunya tadi rokok. Oh, ternyata benar ya. Ada tadi merokok tadi kan, gitu. Dengan merokok otomatis paru-paru kita kan nggak bagus. Iya. Gitu, daya tahannya juga nggak bagus, kondisinya juga itu, dan itu akan memicu yang laten tadi jadi jadi gitu. bangun ya. Ibaratnya kalau ilustrasinya ya, di rumah ada orang yang dulunya mungkin baik, dia sebetulnya aslinya nggak bagus, tapi dia di rumah itu tenang, nggak ada masalah karena CCTV di mana-mana, gitu ya kan? Pas CCTV-nya nggak ada. Ya bekerja dia gitu. Benar. Ibaratnya seperti itulah. Jadi sekarang kemarin kita waktu TBD kita memberikan penyuluhan tentang TBC laten ini, karena ini juga sekarang jadi masalah lagi gitu. Kedepannya ini harus kita kita tangani juga TBC laten secara ini lebih khusus. Iya, karena ya itu tadi harus daya tahan tubuh harus bagus. Artinya apa? Artinya gaya hidup sehat sekali lagi itu harus kembali kita tingkatkan. Hidup sehat ya, makanan yang sehat bagaimana. Makanya kadang-kadang saya tuh kadang berpikir ya, makin kesini makanan kita itu bukan makanan sehat. Maaf aja ya, bukan apa-apa gitu ya. Orang dulu selalu bilang 4 sehat 5 sempurna. Coba tanya anak-anak sekarang SD, tahu nggak dia 4 sehat 5 sempurna? Taunya bukan saya mengkritikkan makanan ya. Kalau kita lihat makanan-makanan dan lain-lain, kadang-kadang kita juga melihat seperti itu. Jadi kita kembali, makanan kita harus sehat. Kemudian lingkungan kita juga harus sehat. Kebersihan di rumah juga harus benar gitu. Itu yang harus gaya hidup sehat lah. Ya, itu harus benar-benar kita kembali. Lingkungan, kebersihan juga ya, semuanya harus kembali kita jaga untuk jaga. Iya. Dan itu juga bukan hanya TBC saja. Hampir seluruh penyakit ya memang dasarnya adalah itu dengan hidup bersih dan sehat. Iya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Masih boleh? Boleh. Iya. Selamat pagi, Dok. Sebelumnya saya merupakan penyintas TBC dari Teh Vida ya di Cimahi. Saya memiliki riwayat TBC saat berusia 5 tahun. Kemudian melakukan pengobatan selama 9 bulan. Apakah seorang penyintas TBC bisa kambuh lagi? Karena itu waktu kecil katanya ya. Nah, ataukah ada potensi entah tertular atau menularkan? Kalau pengobatannya sudah tuntas, artinya bakteri tersebut sudah tuntas. Pengobatan sudah selesai. Apakah orang ini bisa tertular? Tertular sih bisa. Masih bisa, ya. Iya, tertular bisa. Tapi kalau dia sudah tuntas, dia tidak menularkan. Yang tadi saya katakan, orang kena TBC, kemudian makan obat 1 bulan saja, itu sebetulnya untuk menularkan, itu sudah turun. Gitu, sudah turun drastis lah gitu. Ada yang mengatakan udah aman, tapi udah turun gitu ya, istilahnya penularannya sudah tidak sehebat yang dia belum makan obat gitu. Nah, kalau dia udah sembuh, apalagi sudah berapa tahun yang lalu dan dia nggak ada bergejala, ya sudah dia aman gitu. Tapi bisa tertular lagi nggak bisa? Bisa saja bisa. Ya. Jadi kan cuman potensi menularkan nggak ada kalau sudah tuntas ya. Iya. Cuma kadang-kadang orang gini, saya kok kena TBC lagi, berarti kambuh. Nah, kambuh tadi itu ada 2 kemungkinan. Makan obatnya pertama tidak betul, atau tertular. Nah, itu juga bisa. Kalau baru sedikit-sedikit bisa kambuh, mungkin pengobatannya tidak maksimal. Jadi makan obatnya tidak betul, atau dan lain-lain, banyak faktornya ya. Gizinya bagaimana, itu juga bisa.
Jadi banyak faktor ya. Iya. Iya. Nah, ini mungkin sebagai ini juga pemberitahuan gitu ya kepada good listener semua. Setelah tadi pemaparan banyak sekali akibatnya, kemudian efeknya juga ya kalau kita terkena TBC. Ini kalau untuk mencegah itu gimana? Yang utama gitu mencegah, biar tidak kena TBC. Iya. Yang tadi kembali kita hidup sehat. Hidup sehat saja ya. Ya, kita hidup sehat. Kalau toh kita ada di rumah, buatlah rumah-rumah kita yang sehat juga. Iya. Artinya ada ventilasinya, ya, kemudian matahari bisa masuk, ya. Itu yang utama. Iya. Gitu. Kemudian dari makanan tadi ya, mungkin. Kalau dari makanan pasti itu karena daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh. Jadi kalau umpamanya ibaratnya kita nggak mungkin lah bisa kemana-mana steril dengan bakteri tadi. Tapi kalau ada yang masuk, kalau daya tahan tubuh kita bagus, ya kita tidak akan terkena. Ya, kan daripada terkena mendingan mencegah, katanya gitu ya. Nah, karena saat ini juga kita masih ada di masa pandemi COVID-19 ya dok. Ya. Dan itu yang terutama TBC yang paru itu sepertinya kan gejalanya agak-agak nyaru gitu ya dengan gejala-gejala COVID. Nah, perbedaan yang utama antara terinfeksi TBC kemudian juga dengan COVID, gejala COVID itu apa yang membedakan? Iya, pertama yang utama perbedaannya kalau TBC itu penyebabnya dari bakteri, kalau COVID virus ya kan? Kemudian gejalanya bakteri itu khas, kalau terutama TBC panasnya tidak terlalu tinggi, gitu. Kan ini penyakit kronis. Iya. Ya, kalau COVID itu akut, kena langsung kelihatan gini gitu ya. Kalau TBC itu kronis lama gitu kadang-kadang ya, makanya kadang-kadang itu terlambat terdiagnosa itu banyak yang gejalanya tidak spesifik banget. Iya betul. Gitu. Nah itu yang sangat beda dengan penanganannya juga beda. Karena penyebabnya juga beda. Kalau ini, kemudian kalau COVID kan bisa tes PCR dan lain-lain, karena itu virus diambil dari ini. Kalau TBC kita periksa dengan dahaknya, ditemukan bakteri TBC gitu. Jadi kalau gejalanya karena ini akut ya, kalau ronsennya beda. Kalau ronsennya beda, kalau TBC dokter paru-paru akan mengatakan gambaran seperti awan dan lain-lain gitu ya, itu khas TBC. Tapi kalau COVID bilangnya bronchopneumonia, itu gambarannya lain. Kalau COVID ya. Jadi ada perbedaan yang ini ya. Nah, sebetulnya masih banyak nih kepenasaran para good listeners, terutama yang kepo-kepo nih ya. Ingin tahu lebih dalam lagi tuberkulosis, kemudian juga mungkin ada penyakit-penyakit lain yang sebetulnya harus banget kita hindari karena ada di sekitar kita dan juga sangat berbahaya. Terutama di lingkungan sekitar kita, karena kadang kita tidak menyadari bahwa kita tertular atau misalnya di dalam tubuh kita ada bakteri tersebut gitu ya. Tapi sepertinya kita harus menyudahi dulu kebersamaan kita di hari ini, perbincangan kita di hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang sudah menghadirkan Dr. Zakaria Ansori. Terima kasih sekali lagi dok atas kehadirannya. Jangan kapok untuk diundang lagi, memberikan penjelasan lebih jauh ya kepada good listeners. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya di 085161280929 untuk Endri Pradina, kemudian Ibu Anissa Azhari, kemudian juga Heri, Yanti, dan juga Vida ya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah cukup terwakili jawabannya dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dok. Sama-sama, saya juga terima kasih. Saya juga terima kasih nih difasilitasi sama Dinas kita PPTI selalu kerjasama sama Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Terima kasih atas perbincangannya dan terima kasih juga atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di perbincangan yang lain, mudah-mudahan masih bersama Dr. Zakaria ini ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya Arin Gasmara pamit, terima kasih dan sampai jumpa.